Salam, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Frater Matias Banusu SVD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan renungan yang terinspirasi dari bacaan Injil pada hari Minggu Prapaskah kedua, yakni Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, janji merupakan ungkapan harapan dari si pemberi janji yang ingin dipenuhi untuk orang atau si penerima janji. Janji senantiasa menuntut pertanggungjawaban. Artinya, janji harus ditepati. Tak boleh ingkar janji, sebab akan menimbulkan kekecewaan bagi orang yang menerima janji. Berani berjanji berarti pula berani menepati janji itu. Jika terasa sulit dan tak mampu dipenuhi, jangan coba untuk membuat janji, sebab akan menoreh luka dan dusta. Terkadang kita mudah membuat janji, tetapi kebanyakan dari kita sulit untuk memenuhi janji. Mengutip pernyataan dari dosen saya di STFK Ledalero, jangan pernah membuat janji jika pada akhirnya Anda memiliki niat untuk mengingkari janji tersebut. Janji yang dibuat oleh manusia tentu berbeda jauh dengan perjanjian yang dibuat antara Allah dan manusia. Allah senantiasa menepati janjinya terhadap umat manusia. Sebaliknya, belum tentu manusia menepati janjinya dengan Allah. Nah, dalam renungan hari ini, kita akan mendalami janji keselamatan Allah bagi manusia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama dikisahkan tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Allah yang dahulu membuat perjanjian. Di sini Allah yang mengambil inisiatif untuk membangun perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji untuk memberikan keturunan bagi Abraham sebanyak bintang di langit. Sebuah ungkapan janji yang tak mudah dipercaya. Namun, tak mungkin pula kita meragukan Allah, sebab segala sesuatu tak ada yang mustahil baginya. Saat Abraham mempercayainya, maka Allah menyatakan hal itu sebagai kebenaran. Tidak hanya sampai di sini, Allah pun melanjutkan perjanjiannya, yakni untuk memberi Abraham dan keturunannya sebuah negeri mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Disinilah Abraham meminta tanda dari Allah atas ungkapan janji Allah itu. Hingga akhirnya Allah memintanya untuk mengorbankan beberapa binatang sebagai tanda perjanjian Allah dengannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kedua, Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Filipi mengungkapkan tentang janji keselamatan. Jika orang-orang Filipi hidup menurut teladannya, maka mereka akan menjadi warga kerajaan surga. Dengan demikian, mereka tidak akan mengalami kebinasaan. Paulus pun mengungkapkan janji lain bahwa Yesus, Sang Penyelamat, akan mengubah tubuh kita yang hina serupa dengan tubuhnya yang mulia. Paulus menghendaki agar kepercayaan akan janji keselamatan ini hendaknya tetap menjadi tumpuan dan harapan hidup kita, sehingga kita mampu mengalami sukacita dan memperoleh mahkota surgawi yang dijanjikan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sedangkan dalam bacaan Injil, penginjil Lukas memperlihatkan kemuliaan Yesus di hadapan ketiga muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pernyataan kemuliaan di Gunung Tabor ini ditandai dengan wajah Yesus yang berubah disertai dengan pakaiannya yang putih berkilau-kilauan. Tampak pula dua nabi besar perjanjian lama, yakni Musa dan Elia, yang berbicara tentang tujuan kehadiran Yesus di dunia, yakni untuk memenuhi seluruh ramalan kitab suci tentang kedatangan anak manusia ke Yerusalem. Saat menyaksikan peristiwa menakjubkan ini, Petrus secara spontan mengungkapkan kebahagiaannya sehingga ia ingin mendirikan 3 kemah, yaitu 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Pada saat itu, tiba-tiba terdengarlah pula suara dari awan yang menaungi mereka. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara dari awan ini menambah kepercayaan yang kuat tentang janji keselamatan Allah yang sesungguhnya akan dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Kehadiran Musa dan Elia mewakili nabi-nabi terdahulu yang sedari awal menyerukan janji keselamatan Allah untuk digenapi oleh Yesus dalam peristiwa salib di Yerusalem. Bacaan-bacaan suci pada hari ini secara gamblang menggambarkan janji Allah yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Allah tentu menepati janji itu kepada kita. Ia telah menyerahkan putranya yang tunggal demi kelayakan hidup kita dalam kerajaannya di surga. Hal lain yang dapat kita petik dari bacaan Injil ini yakni setiap peristiwa kebahagiaan dalam hidup seperti yang dialami Petrus hendaknya menghantar kita pada realitas gelap dan kelam hidup kita. Hal ini tidak berarti kita tak akan mengalami kebahagiaan secara terus-menerus atau penderitaan yang berkepanjangan, tetapi suka dan duka itu senantiasa datang silih berganti. Oleh karena itu, milikilah iman yang teguh bahwa apapun situasi hidup, entah seperti kebahagiaan di Gunung Tabor maupun penderitaan atau di salib Yerusalem, kita tetap percaya bahwa Allah akan tetap memenuhi janjinya, yaitu kita akan memperoleh kemenangan di atas salib yang kita pikul. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, kita harus sadar bahwa mengikuti Kristus, kita akan mengalami peristiwa Tabor yang membahagiakan dan juga tragedi Golgota yang mengerikan. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan diri untuk mengalami segala peristiwa yang kita temui dalam perjalanan hidup dan karya pelayanan kita. Masa Prapaskah adalah kesempatan untuk memperkokoh janji kita dengan Allah. Barangkali relasi kita yang selama ini renggang karena kerapuhan dan tindakan kita yang kurang berkenan di hati Allah membuat kita semakin jauh darinya. Semoga momen Prapaskah ini kita jadikan sebagai momen pertobatan sejati. Kesempatan untuk menepati segala janji kita terhadap Allah dan sesama. Ingat bahwa Allah adalah setia.
Ia tidak mungkin mengingkari kesetiaannya itu. Untuk itu, kita diajak untuk meneladani sikap dan tindakan Allah dalam kehidupan konkret. Kita disadarkan pula untuk senantiasa bersyukur, yakni saat bahagia dan saat menderita. Ucapkanlah syukur senantiasa agar Allah melipat gandakan harapan kita sehingga kita menjadi anak pilihannya. Semoga